Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Oktaviani dengan NIM 20231014 dari Prodi Pendidikan IPA. Baiklah, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester Sains Entrepreneurship dengan tugas proyek rencana usaha dan analisis kelayakan usaha dengan dosen pengampu Bunda Skunda Dilia Rosta, MPD. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang riwayat usaha. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, sekarang banyak orang yang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia berbahaya. Dari uraian tersebut sangat berpotensi bagi saya untuk mengembangkan usaha donat karena donat terbuat dari bahan-bahan premium yang melewati proses fermentasi oleh ragi. Pada usaha ini saya memilih kentang sebagai bahan utama. Donat kentang memiliki beraneka ragam rasa sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, donat ini dapat dinikmati oleh semua kalangan, jadi siapapun bisa mengkonsumsi donat ini dari yang orang sudah tua maupun sampai yang muda. Dengan alasan tersebut, saya berniat untuk merintis usaha donat kentang dan usaha saya tersebut saya beri nama Bakul Donat dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk datang dan membeli donat kentang saya. Baiklah, yang pertama saya jelaskan mengenai proyek rencana usaha donat kentang. Pada bagian ini saya menjelaskan tentang manfaat usaha. Yang pertama, manfaat ekonomi. Usaha donat kentang ini sangat menjanjikan karena keuntungan yang didapatkan cukup besar. Dengan menawarkan dan memberikan kemudahan kepada pelanggan, dengan memberikan harga yang murah tetapi memberikan kualitas produk yang baik dan dijamin kesehatannya. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan. Yang kedua, manfaat sosial bagi pemilik. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang dengan baik di lingkungan pemasaran. Usaha donat kentang ini cukup menjanjikan bagi saya karena banyak kalangan masyarakat yang menyukai donat ini. Yang kedua, bagi masyarakat, donat kentang ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu profil usaha. Pemilik usaha ini yaitu saya, Feni Oktaviani, dengan nama usaha Bakul Donat. Jenis usaha ini adalah usaha kuliner. Visi, misi, dan tujuan usaha saya ini yang visinya yaitu untuk menciptakan usaha yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas baik. Visi memberikan kualitas yang unggul dan pelayanan yang baik. Tujuannya yaitu mewujudkan kemampuan berwirausaha untuk mendapatkan pengalaman kerja dan meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Faktor internal yaitu strength, kekuatannya terletak pada harganya dan ekonomis dan peminatnya yang banyak. Weakness atau kelemahannya pada letak usaha, usahakan usaha terletak pada jalan yang ramai. Yang kedua, faktor eksternal, opportunities atau peluang. Yang kedua, threat atau ancaman. Ancamannya dapat berupa banyaknya pesaing sehingga kita harus meningkatkan layanan kepada konsumen agar konsumen merasa puas. Yang selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, dari mulut ke mulut dapat kita lakukan dengan memberitahu teman dan saudara kita mengenai usaha kita. Yang kedua, dengan media internet, karena banyaknya masyarakat dan mahasiswa telah menggunakan media internet ini sehingga mereka mudah mengetahui apa tentang usaha kita. Yang kedua, dengan lakukan pengembangan pasar, pengembangan produk, dan langkah promosi. Yang ketiga, analisis pasar dan pemasaran. Target pasarnya yaitu ketika bazar kampus, pesaingnya ini banyak dari usaha-usaha lain. Sasaran pembelinya yaitu mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus. Rencana usaha, rencana jangka pendek yaitu untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha. Yang kedua, rencana jangka menengah. Rencana jangka menengahnya untuk mewujudkan impian menjadi pengusaha yang handal dan profesional. Yang ketiga, rencana jangka panjang untuk dapat memperoleh relasi dengan penjual-penjual donat lain yang lebih mahir. Selanjutnya, pada bagian kedua ini saya akan membahas tentang analisis kelayakan usaha donat kentang.
Pada bagian ini membahas tentang analisis aspek finansial, yaitu produk yang ditawarkan, yaitu donat kentang memiliki harga yang bervariasi dari Rp3.000 hingga Rp5.000 tergantung pada rasa yang diinginkan oleh konsumen, karena macam-macam di rasa tersebut tidak sama harganya. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha. Biaya investasi dapat dilihat jumlahnya yaitu Rp535.000. Selanjutnya yaitu biaya operasional dalam hitungan per bulan. Semua bahan baku sudah dikalikan dalam hitungan untuk digunakan 1 bulan dengan jumlah Rp1.960.000. Pada bagian ini dapat dilihat perincian penjualan donat. Dalam satu hari dengan 1 kilo tepung terigu menghasilkan lebih kurang 70 butir donat dengan harga per butir donat Rp3.000 hingga Rp5.000. 70 butir dikalikan dengan Rp3.000 menghasilkan Rp210.000. Rp210.000 merupakan pemasukan dalam sehari. Penerimaan selama 1 bulan yaitu 30 hari dikali dengan Rp210.000, maka mendapatkan total Rp6.300.000. Keuntungan per bulannya dapat dihitung dengan total penerimaan dikurangi total pembiayaan operasional, yaitu hasilnya Rp4.340.000. Selanjutnya, dilakukan analisis kelayakan usaha menggunakan metode payback period method karena usaha ini berskala kecil. Total biaya investasi di atas yaitu Rp535.000. Kas bersih untuk masuk perkiraan yaitu Rp4.340.000. Payback period time dapat dihitung dengan nilai investasi dibagikan kas bersih untuk perkiraan dikalikan dengan 1 bulan atau 30 hari sehingga dihasilkan 4 hari. Dalam waktu lebih kurang 4 hari, biaya investasi sudah dapat dikembalikan. Dengan metode payback period method, usaha donat kentang ini layak dijalankan karena periode pengambilan modal hasil perhitungan 4 hari lebih cepat daripada 1 bulan. Baiklah, inovasi yang saya berikan untuk usaha saya ini yang pertama, konsumen sebelum membeli dapat mencoba donat terlebih dahulu secara gratis. Yang kedua, pada setiap pembelian konsumen mendapatkan 1 kupon sehingga konsumen dapat mengumpulkannya dan setelah mendapatkan 10 kupon atau 10 kali pembelian, kupon tersebut dapat ditukarkan dengan 1 kotak donat. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.